Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are from Group 3. We'll begin our presentation about case of violation of business ethics and CSR. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Leni Berlianti, Dwi Lestari, Asifa Ramadona, dan Zalfa Nurfiati. We are hoping that you can follow our presentation. Case of violation of business ethics and CSR, PT Freeport Indonesia oil spill. Kasus pelanggaran etika bisnis dan CSR, tumpahan minyak PT Freeport Indonesia. Number 1. Case selection atau pemilihan kasus. The case that will be analysis in the PT Freeport Indonesia oil spill in the Timika area, Papua in 2018. This incident was one of the large environmental pollution incidents in Indonesia and caused controversy related to the company's CSR practice and business ethics. Jadi kasus yang akan dianalisis adalah tumpahan minyak PT Freeport Indonesia di kawasan Timika, Papua pada tahun 2018. Kejadian ini merupakan salah satu insiden pencemaran lingkungan terbesar di Indonesia dan menimbulkan kontroversi terkait dengan praktik CSR dan etika bisnis perusahaan. Number 2. Case context atau konteks kasusnya. PT Freeport Indonesia is a multinational gold and copper mining company operation in Papua in May 2018. The company undersea pipeline leak, causing a spill of 350,000 liters of crude oil into the Arafura Sea. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang emas dan tembaga multinasional yang beroperasi di Papua pada bulan Mei 2018. Pipa bawah laut milik perusahaan bocor, menyebabkan tumpahan minyak mentah sebanyak 350.000 liter ke laut Arafura. This oil spill polluted large coastal area and had a negative impact on marine ecosystem, including coral reef and various marine biota. Tumpahan minyak ini mencemari wilayah pesisir yang luas dan berdampak buruk pada ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan berbagai biota laut. This case is relevant in the context of CSR and business ethics because kasus ini relevan dalam konteks CSR dan etika bisnis karena number 1, violate the principle of responsibility environment. PT Freeport Indonesia has a responsibility to preserve environment around its operational area. Oil spill area are a serious violation of the principle and demonstrate a company's lack of commitment to the environment. Yang pertama, melanggar prinsip tanggung jawab lingkungan. PT Freeport Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Tumpahan minyak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ini dan menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Number 2, negative impact on local communities. Indigenous communities around Timika depend on the sea for their livelihood. The oil spill has damaged their natural resources and caused loss of income. This made also the company's lack of consideration of the social impact of its activities. Yang kedua, dampak negatif terhadap masyarakat lokal.
Masyarakat adat di sekitar Timika bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Tumpahan minyak telah merusak sumber daya alam mereka dan menyebabkan hilangnya pendapatan. Hal ini menunjukkan kurangnya pertimbangan perusahaan terhadap dampak sosial dari aktivitas ini. Next, I will explain about impact on stakeholder, dampak terhadap pemangku kepentingan. Itu ada 4. Number 1, employees. PT Freeport Indonesia employees may experience dampak negatif. This case such as termination of employment or a decrease in income due to reduced company atau berkurangnya aktivitas perusahaan. Jadi PT Freeport Indonesia ini mendapatkan dampak negatif dari kasus ini, yaitu pemutusan hubungan kerja atau penurunan pendapatan akibat berkurangnya aktivitas. Number 2, consumers. Consumer of PT Freeport Indonesia product may less choose is the company and source to product from beralih produk dari perusahaan lain yang lebih komitmen to the environment, etika bisnis. Konsumen produk PT Freeport Indonesia mungkin kehilangan kepercayaan terhadap PT tersebut, sehingga mereka melakukan pengalihan produk dari perusahaan yang lebih komitmen terhadap lingkungan dan etika bisnis. Number 3, local communities. In just community around Timika adalah pihak yang paling terkena dampak akibat the oil spill. The lost their source of livelihood, experience environmental damage, and berpotensi mengalami problem kesehatan karena pencemaran. Lingkungan, the oil spill has caused significant damage to the ecosystem laut di Laut Arafura. Pemulihan ekosistem ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Materi selanjutnya yaitu pelanggaran of CSR Principle and Etika Bisnis. Number 1, precautionary principle atau prinsip kehati-hatian. The company did not take adequate precaution to avoid oil spill. Perusahaan tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai untuk menghindari terjadinya tumpahan minyak. Number 2, transparency principle. The company does to properly and opening in conveying information about oil spill to the public. Jadi perusahaan ini tidak segera dan terbuka untuk menyampaikan tentang terjadinya tumpahan minyak ini ke publik. And last, accountability principle. The company does install clear responsibility. Perusahaan tidak melakukan tanggung jawab yang jelas atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Company responses. PT Freeport Indonesia has taken several steps to respond to this case. Some of them: first, melakukan pembersihan tumpahan minyak. Second, memberikan bantuan kepada masyarakat lokal yang terkena dampak. Third, berkomitmen untuk meningkatkan standar lingkungan dan etika bisnis. However, banyak pihak yang menilai bahwa respon perusahaan tidak memadai dan masih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Below are some recommended improvements for PT Freeport Indonesia. First, melakukan audit lingkungan yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Second, mengembangkan rencana pemulihan ekosistem laut yang komprehensif dan bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Third, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan perusahaan. Fourth, membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan perusahaan. Fifth, menerapkan sistem pencegahan dan mitigasi risiko yang lebih kuat untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Number 7, conclusion. PT Freeport Indonesia oil spill case is an example of a violation of business ethics and CSR that has a significant negative impact on stakeholders. It is important for companies to take concrete and measurable steps to repair the damage that has been caused and rebuild stakeholder trust. This case is also a reminder for
other companies to always prioritize social responsibility and business ethics in carrying out their activities. This conclusion points to several important reasons. Number one, the importance of corporate social responsibility. Companies are not only responsible for generating profits but also for preserving the environment and the welfare of the communities around their operational areas. Number two, the importance of business ethics principle. Principal business ethics must be a guide for companies in making decisions and carrying out their activities. Number three, the importance of communication and stakeholders involvement. Companies must build open and transparent communication with stakeholders and involve them in decision making. Number four, the importance of enforcement. Kasus tumpahan minyak PT Freeport Indonesia merupakan contoh pelanggaran etika bisnis dan CSR yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pemangku kepentingan. Penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang konkret dan terukur untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan dan membangun kembali kepercayaan stakeholders. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi perusahaan lain untuk selalu mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika bisnis dalam menjalankan kegiatannya. Kesimpulan ini menunjukkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Yang kedua, penting prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis juga harus menjadi panduan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatannya. Yang ketiga, pentingnya komunikasi dan keterlibatan stakeholders. Perusahaan harus membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan stakeholders dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pentingnya penegakan.